Hai semuanya, selamat datang di People Vicente Podcast. Tepatnya kita bakal bahas hal seru yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Hari ini kita bakal bahas topik penting yang sering banget luput dari perhatian kita, yaitu apa sih yang kita nikmati dari reformasi sekarang. Kita bakal ngobrol santai aja karena aku udah bersama dua narasumber kita dan pastinya akan ngobrol lebih santai. Langsung sapa aja, Mares dan Fadil. Halo, sebelumnya terima kasih banget. Ini karena suatu kehormatan bagi kami bisa diundang di acara podcast ini dengan Kavia. Oke, terima kasih juga kalian berdua udah mau datang ke sini. Oke, langsung aja, gimana nih kabar kalian berdua? Baik, untuk kabar kami berdua itu alhamdulillah baik-baik saja kami ya. Oke Fadil, apa sih perubahan yang paling terasa setelah reformasi ini? Jadi gini Kavia dan sahabat People, dimana perbedaan yang paling terasa banget itu adalah sekarang setelah reformasi kita sebagai masyarakat umum itu sangat bebas berpendapat, apalagi mengkritik soal pemerintah, dan bahkan saat ini kita tidak takut untuk membuat meme tentang politik, di mana ini sangat berbeda dengan zaman dulu sebelum reformasi, di mana kita hanya memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh para politikus itu membuat diri kita itu merasa terancam. Dan sekarang media juga lebih bebas membuat opini ataupun membuat berita-berita terkait apa yang terjadi di Indonesia ini. Begitu kami ya. Oke Fadil, berarti yang kamu rasain itu sekarang udah bebas berpendapat ya? Nah, Mares sebagai anak muda yang lahir setelah reformasi, apa nih yang Mares rasain? Buat aku kebebasan itu terasa banget di media sosial pada zaman ini. Kita bisa ngomongin apa saja, bahkan yang dulu dianggap tabu, tapi kadang kita suka lupa gitu. Kalau dulu tuh orang bisa hilang cuma gara-gara ngomong pemerintah, jadi kita harus cari kebebasan ini, jadi nggak asal nyebar hoax gitu saja katanya. Bener juga ya, terus kalau dari sisi politik, apa nih yang berubah? Di masa sebelum reformasi itu kita tidak bisa memilih presiden dan MPR secara langsung Kavia. Dan sekarang kita dapat memilih presiden, bahkan hingga Dewan Perwakilan Kabupaten dan Kota, itu masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri. Ini sangat keren Kavia, karena sebagai masyarakat kita mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan membuat daerah itu memiliki otonomi pemerintahannya sendiri. Wah, kita jadi ikut andil ya. Kalau soal menurut pemerintah, menurut Mares gimana ya? Menurut saya sekarang kita bisa mengakses banyak info, ada KPK yang bisa nangkep koruptor, bahkan pejabat tinggi gitu kali ya. Terus ada juga undang-undang keterbukaan informasi, jadi kita bisa tahu uang negara dipakai buat apa, dulu mana bisa gitu kali ya. Wah, keren banget ya. Kalau misalnya soal organisasi, menurut Fadil gimana nih? Jelas beda banget dong Kavia, di mana sekarang kita bisa membuat komunitas, organisasi di sekolah ataupun di luar sekolah itu sangat gampang. Dan bahkan kita juga bisa membuat partai politik, di mana tidak seperti yang dulu. Jika kita akan membuat organisasi, itu memerlukan izin yang sangat ribet sekali. Sehingga sekarang itu ada banyak sekali partai politik, tidak seperti dulu yang hanya ada 3 partai politik. Jadi sekarang kalau kita mau bikin komunitas atau organisasi bisa banget ya, asalkan tetap tertib dan sesuai aturan. Nah Mares, kalau Mares sendiri paling kerasa tuh reformasinya di mana? Kalau menurut saya, aku bisa berani ngomong beda pendapat, diskusi politik kantin, aman. Juga dulu tuh bisa bahaya, sekarang lebih terbuka, tapi kita juga harus belajar untuk berdiskusi dengan sehat. Ya sih, penting banget tuh. Dan soal kebebasan beragama dan budaya itu gimana ya Fadil? Lumayan banyak perubahan Kavia, di mana di masa sekarang masyarakat itu sangat bebas menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Terus soal mengekspresikan budaya daerah itu menjadi lebih terbuka, tapi tantangan masih tetap ada, sehingga kita harus menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Setuju banget Kak, kan Indonesia itu beragam banget nih ya, jadi toleransi itu kunci utama biar kita tetap rukun dan kuat. Nah, ternyata banyak banget ya hasil dari reformasi yang kita dapat nikmati sekarang. Dari kebebasan berpendapat, milih pemimpin, sampai bikin komunitas. Tapi, kita udah bijak belum gunain semua itu?
Dan terima kasih juga kepada Marek dan Fadil udah luangin waktu datang ke Pivot nih. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton podcast